Bab 286 nama Tino menjadi sebuah legenda. Poin hadiah kedua belah pihak saling mengejar satu sama lain dengan sengit. Valentino sudah memberi 2 miliar 400 juta, sementara hadiah yang diterima Gigi sudah 3 miliar 400 juta. Saat ini, jumlah hadiah Gigi 1 miliar lebih banyak dibanding hadiah yang diberikan Valentino. Saat ini, baik Jenny atau Gigi sama-sama terdiam. Mereka berdua hanya terus menatapi layar dengan kaget. Waktu hanya tersisa 5 detik, tapi Valentino sudah memberi hadiah sebanyak 3 miliar 600 orang diri. Sementara itu, para penggemar Gigi juga berusaha keras menaikkan hadiahnya mencapai 3 miliar 800 juta. Saat ini, orang-orang melihat hadiah roket yang diberikan Tino terhenti. Seolah dia menyerah. Namun, orang-orang belum berpikir terlalu jauh. Mereka melihat tampilan yang sangat mengejutkan. Tino mengisi akun kaisar tertinggi di ruang siaran langsung Jenny selama 1 tahun. Notifikasi ini muncul di setiap ruang siaran langsung. Akun kaisar tertinggi selama setahun penuh. VIP super mahal seharga 360 juta sebulan dibeli selama setahun penuh oleh Tino. 360 juta dikali 12 bulan, maka ini sama dengan 4 miliar 320 juta. Di detik terakhir, hadiah Jenny sudah meningkat sampai 4 miliar lebih, berhasil mengalahkan Gigi. 4 miliar 320 juta ditambah dengan 3 miliar 600 juta yang sebelumnya, maka totalnya 8 miliar lebih. Jumlah ini bahkan lebih dari 2 kali lipat hadiah Gigi. Orang-orang sampai tidak bisa berkata-kata melihat hadiah sebanyak 8 miliar itu. Layar ruang siaran langsung ini dipenuhi komentar hebat dan orang-orang jadi memanggil Tino sebagai kakak dengan penuh hormat. Apa rasanya dipanggil Kak Tino oleh ratusan ribu orang? Sangat menggetarkan hati. Akun kaisar tertinggi itu lagi-lagi menggetarkan platform, membuat para host lainnya tidak akan mampu menyaingi Jenny. Para host wanita cantik jadi sangat bersemangat. Andai saja Tino datang ke ruang siaran langsung mereka. Kalau 2 hari lalu Tino yang memberi hadiah sebesar 2 miliar tidak termasuk apa-apa, maka hadiah sebesar 8 miliar ini sudah mengejutkan semua orang. Saat ini, Tino memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nama Tino sudah menjadi sebuah legenda. Baik host atau hanya orang-orang yang datang menonton, semuanya hormat sekali kalau melihat itu. Jenny jadi memiliki perasaan tertentu pada Tino. Sementara itu, Tino adalah orang hebat yang dihormati semua orang. Terima kasih untuk Kak Tino. Terima kasih untuk Kak Tino. Jenny mengatupkan sepasang tangannya, tatapannya memancarkan isi hatinya yang sangat tersentuh. Tino menyelamatkannya sekali lagi, membantu Jenny memenangkan pertandingan ini. Tino, aku sudah bilang, aku tak akan membiarkan siapapun melukaimu. Saat ini, ekspresi Gigi jadi masam sekali, seolah dia baru saja ditampar orang. Sementara itu, kali ini dia tidak berani meminta tantangan ulang lagi. Tino mampu merogoh uang sebanyak 8 miliar, jadi Gigi sudah takluk sepenuhnya. Meski Gigi tidak rela sekalipun, kakak-kakak penggemarnya tidak akan memberinya hadiah sebanyak ini lagi. Belasan penggemar prianya melawan 1 orang saja kalah. Awalnya mereka sudah memberinya hadiah selama 4 menit, tapi pada akhirnya mereka masih kalah 4 miliar lebih pada orang itu. Mana mungkin bisa tanding lagi? Tino, cepat minta maaf. Kalimat Valentino yang pendek itu membuat ekspresi Gigi jadi semakin masam. Tidak mungkin aku meminta maaf. Gigi marah sekali. Kamu berani bertaruh tapi tidak mampu menerima kekalahan, kata Jenny sambil mendengus dingin. Para penggemar jadi sangat merendahkan Gigi. Bahkan, para penggemar Gigi juga jadi terdiam. Bagaimanapun juga, mereka yang memulai tantangan ini, juga mereka yang memulai pertaruhan ini. Sekarang begitu kalah, Gigi malah tidak berani mengaku. Gigi ragu-ragu sambil menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, dirinya tidak berani melakukan hal yang akan membuat publik marah. Maaf, tidak sepatutnya aku mengatai kalian jelek. Aku bersalah. Gigi menunduk sambil meminta maaf. Tino, percayalah padaku, aku mampu mengusirmu dari platform ini. Hah? Gigi mendengus dingin, lalu mematikan pilihan bertanding itu. Dia pergi dengan memalukan bersama penggemarnya. Tentu saja Jenny sangat berterima kasih pada Tino. Sementara itu, sejak tadi Alan sudah tidak muncul lagi. Entah sejak kapan dia kabur. Klak, klak, klak.
Jenny mengirim pesan pribadi pada Tino sambil mengetik di keyboard, lalu mengirim nomor akun WhatsApp miliknya. Sementara itu, Angel melirik ke router yang sempat dibuat jatuh, lalu melirik ke arah pintu. Kemudian, dia berjalan keluar. "Apa yang kakak lakukan?" tanya Jenny setelah mengirimkan akun WhatsApp miliknya pada Tino. "Aku keluar sebentar," jawab Angel tanpa menoleh. Sementara itu, Valentino yang berdiri di teras langsung mematikan ponselnya begitu melihat kejadian ini. Setelahnya, dia menyalakan sebatang rokok. Begitu Angel keluar dari kamar, dia melihat Valentino sedang merokok dan berdiri dengan tenang di teras. "Valentino," panggil Angel. Valentino membalikkan tubuhnya menatapi Angel seolah tidak ada yang terjadi. "Kamu?" Angel mendadak tidak tahu harus berkata apa saat melihat gelagat Valentino yang seperti ini. Setelah terdiam sesaat, dia bertanya, "Wifi di rumah terputus, apa kamu tahu?" "Benarkah? Aku tidak melihat ponsel sedari tadi, jadi aku tidak tahu." Valentino menjelaskan dengan suara pelan. Angel melirik sekilas pada Valentino dengan curiga. Dia punya sebuah firasat dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. "Kenapa? Ada masalah ya, Angel?" Valentino berpura-pura curiga. Angel terdiam sesaat sebelum berkata, "Tidak ada, beristirahatlah lebih awal." "Tunggu sebentar." Valentino tiba-tiba memanggilnya. "Ada apa?" Angel menghentikan langkahnya, lalu berjalan mendekati Valentino. "Kapan kita pindah ke villa yang satu itu?" Tersirat makna tersembunyi dalam kalimat Valentino. Ibuku bilang pilih tanggal bagus, karena pindah rumah itu hal yang besar. Kenapa kamu terburu-buru begitu?" Angel menjelaskan dengan lembut. "Kalau pindah ke sana, maka aku tidak perlu tidur di ruang tamu, kan? Kulihat, ranjang di kamar kita lumayan besar," kata Valentino sambil tersenyum saat mengelus ujung hidungnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Angel menatapi Valentino dengan tatapan aneh dan berkata, "Kalau pindah ke sana pun, Jenny tetap akan tidur bersamaku, oke? Jenny punya kamarnya sendiri, dia bahkan sudah memilihnya." Valentino mengingatkan. Begitu Angel mendengar kalimat Valentino, tentu saja dia tahu maksudnya. Seketika, wajahnya jadi agak memanas. Nanti kita bicarakan lagi. Tidurlah lebih awal, selamat malam." Setelah mengatakan kalimat tersebut, Angel melarikan diri ke ruang tamu dengan wajah memerah. Valentino tersenyum samar dan mematikan rokoknya, lalu kembali ke atas sofa. Meski dia sudah menikah dengan Angel selama 3 tahun, mereka tidak pernah benar-benar menjadi suami istri yang sebenarnya. Dulu, Angel bahkan tidak mau bergandengan tangan dengan Valentino, apalagi hal lain. Namun sekarang segalanya berbeda. Semua hal yang dilakukan Valentino tidak hanya sudah mengubah dirinya sendiri, tapi secara perlahan juga sudah mengubah Angel. Hati Angel yang bagaikan es dingin itu sedang meleleh sedikit demi sedikit untuk Valentino. Valentino sangat menanti-nanti hari di mana dirinya akan tinggal sekamar dengan Angel saat pindah ke villa. Bagaimanapun juga, Valentino adalah seorang pria. Bab 287 memprovokasi. Di dalam rumah. Melihat Tino offline, Jenny tidak semangat untuk melakukan siaran langsung lagi dan langsung offline. Pepatah mengatakan wanita senang dipuji. Jenny merasa sekarang dirinya sedang di tahap tersebut. Dia setiap hari melakukan siaran langsung sebenarnya menunggu orang yang ingin ditunggunya itu. Bahkan berdandan sebelum melakukan siaran langsung juga untuk menunjukkannya kepada seseorang. Jenny bahkan tidak menyadari setiap kali bantuan Tino terhadapnya sudah tertanam di dalam hatinya. Rasa kenyamanan ini membuat hati Jenny sangat tergerak. Dia percaya meskipun uang tidak menandakan apapun, tapi orang yang rela menghabiskan uang untukmu pasti sangat memedulikanmu. Ting, tong, tiba-tiba WhatsApp Jenny berbunyi. Jenny langsung mengambil ponselnya. Barusan tadi dia memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino. Sekarang dia terus-menerus menunggu Valentino menghubunginya. "Halo, apakah ini Jenny?" Catatan di permintaan tertulis seperti ini. Jenny sangat antusias. Tadi dia baru memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino. Orang ini pasti Tino. Jenny langsung menerima permintaan pesan masuk itu sambil mengirimkan pesan. "Apakah ini Kak Tino?" Temannya balas setelah beberapa saat. "Coba kamu tebak." "Aku tebak kamu adalah Kak Tino. Soalnya tadi aku mengirimkan WhatsApp-ku kepadamu, lalu kamu baru mengirimiku pesan."
Jenny langsung membalas dengan cepat. Ya, kamu pintar sekali. Aku Tino. Orang itu langsung balas dengan cepat. Angel masuk ke dalam kamar melihat Jenny sedang berbaring di tempat tidur sambil tersenyum dengan ponselnya. Dia langsung bertanya dengan kebingungan. Hei, Kak Tino ku mencariku. Kita sedang berkomunikasi. Jenny dengan senang membagikan kabar ini kepada Angel. Dia sungguh mencarimu. Angel tertegun saat mendengarnya. Ya, aku berikan nomor WhatsAppku untuknya. Jadi dia langsung menghubungiku. Astaga, Kak Tino lembut sekali. Aku sangat suka. Jenny menjawab Angel, lalu lanjut memainkan ponsel. Angel menggelengkan kepalanya saat melihat Jenny tersenyum bodoh. Dalam hatinya juga langsung membantah tebakan sebelumnya. Tino sama sekali tidak ada hubungannya dengan Valentino. Semua ini hanya sebuah kebetulan saja. Keesokan harinya, di dalam kafe, Jenny dan Robert duduk berhadapan. Robert, ada apa kamu mencariku? Jenny melihat Robert sambil mengerutkan alis. Awalnya dia tidak ingin keluar, tapi karena dia tidak bisa menolak Robert yang terus mengganggunya, dia terpaksa menemuinya sebentar. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Jenny juga tidak ingin hubungan mereka menjadi canggung. Jenny, aku tahu kamu salah paham denganku, tapi kalau aku tidak mencarimu, keluarga Kusuma kita akan hancur. Robert dengan ekspresi sedih seakan-akan sangat mengkhawatirkan perusahaan keluarga Kusuma. Jenny tidak mengatakan apapun, dia hanya berdiri sambil mengerutkan alisnya. Grup Kusuma adalah hasil kerja keras Keket. Apa kamu paham? Robert menatap Jenny dengan serius. Jenny tertegun saat mendengarnya, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih ramah. Yang dikatakan Robert memang benar. Tuan Besar Kusuma adalah orang yang sangat baik. Semua anggota keluarga Kusuma termasuk Jenny sangat menghormatinya. Aku paham, tapi bukankah sekarang Paman adalah CEO perusahaan? Bagaimana mungkin grup Kusuma bermasalah saat di tangan kalian? Jawab Jenny dengan santai. Apa kamu tidak tahu? Posisi CEO ayahku sudah dicabut. Keluh Robert sambil menghela napas panjang. Beberapa waktu ini Robert memang menjadi lebih sederhana karena sudah kehilangan banyak. Namun, dia masih belum menyerah untuk melawan Valentino. Hanya dengan menjatuhkan Valentino, mereka baru bisa memimpin kembali grup Kusuma. Apa? Jenny tertegun, dia pertama kali mendengar masalah ini, karena selama ini dia tidak tertarik dengan masalah perusahaan. Benar, bahkan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate yang memaksa untuk mencabut. Ucap Robert. Dulu Bobby mengira keluarga Kusuma sudah menjadi satu keluarga dengan keluarga Wijaya, maka itu dia sangat tidak sopan saat berbicara dengan Hendrik, bahkan mengatakan Valentino adalah orang tidak berguna. Akhirnya Hendrik langsung mengatakan kalau Bobby masih bekerja di grup Kusuma, maka mereka akan langsung menghentikan semua kerjasama dengan grup Kusuma. Nyonya Besar Kusuma tidak punya cara lain, jadi dia terpaksa mencabut posisi Bobby. Namun, Robert malah tidak mengatakan alasan ini. Hendrik lagi? Jenny mengerutkan alis. Benar. Si Hendrik lagi? Coba pikirkan yang aku sudah memberitahumu sebelumnya, apa kamu masih tidak percaya denganku? Valentino pasti berhubungan dengan Hendrik. Dia pasti berencana mengambil semua grup Kusuma. Robert mengatakan dengan ekspresi marah. Jenny terdiam saat mendengarnya, pikirannya menjadi sangat kacau. Meskipun dia sangat segan dengan Valentino, bagaimanapun juga, Jenny sudah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun. Jadi mereka sangat mengenal sifat satu sama lain. Jenny tidak akan langsung percaya kalau Valentino adalah orang yang munafik. Robert, kamu jelas tahu karakteristik dirimu sendiri, jadi jangan menipuku lagi. Jenny menjawab dengan cuek. Jenny, kamu harus percaya padaku. Valentino punya niat jahat. Kamu harus sadar kalau kita adalah satu keluarga. Kita semua marga Kusuma dan punya hubungan darah. Apa kamu paham? Kalau Valentino, dia hanyalah menantu yang bergantung pada keluarga kita. Kamu harus jelas, dia marga Wijaya, bukan marga Kusuma. Robert mengatakan dengan tegas. Jenny kehabisan kata-kata karena omongan Robert. Jenny, sejahat apapun diriku, semua yang kulakukan adalah demi kebaikan keluarga Kusuma. Meskipun kedengarannya buruk kalau aku mau mengambil alih grup Kusuma, setidaknya grup Kusuma dipimpin keluarga Kusuma sendiri. Aku percaya kalau Keka pasti tidak ingin memberikan grup Kusuma kepada orang luar. Melihat Jenny sudah mulai terpengaruh, Robert membahas nama Tuan Besar Kusuma lagi. Kalimat terakhir menjadi harapan terakhirnya.
Jenny benar-benar berhasil dihasut Robert. Kenapa kamu tidak beritahu masalah ini kepada nenek? Tanya Jenny. Tidak boleh. Sekarang kita kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Penanggung jawab kerja sama ini adalah kakakmu. Sekarang nenek sangat menyukai kakakmu. Dia sama sekali tidak memedulikan kami. Robert tertawa sedih saat mengatakannya. Jenny tertegun lalu bertanya. Apa kamu punya bukti? Jenny, aku tidak punya bukti. Tapi kamu harus tahu kalau sampai aku menemukan buktinya, mungkin masalah ini sudah terlambat. Robert berkata dengan ekspresi tulus. Jenny terdiam lalu bertanya. Kamu mau aku melakukan apa? Membujuk kakakmu untuk membatalkan kerja sama dengan Maple Rain Real Estate dan mulai sekarang tidak berhubungan dengan Maple Rain Real Estate lagi. Setelah itu, harus waspada dengan Valentino. Robert langsung mengatakan rencananya seolah-olah sudah lama memikirkannya. Bab 288 1 bulan kemudian, beritahu seluruh kota Neo. Biarkan aku pikirkan hal ini, aku tidak bisa menerima hal ini. Jenny mengulurkan tangan memegang kening sambil mengeluh. Meskipun Robert sangat panik, tapi ekspresinya tetap tenang. Aku paham. Lagi pula Valentino berpura-pura lemah di keluarga Kusuma, selama ini selalu diperlakukan seperti orang tidak berguna. Kalau bukan karena beberapa waktu ini terjadi masalah itu, aku bahkan tidak percaya dia sehebat ini. Jenny, kamu boleh tidak percaya denganku, tapi kamu harus mewaspadai Valentino. Lihat apakah belakangan ini ada yang aneh pada dirinya. Kelicikan seseorang tidak akan disembunyikan. Dia tetap akan terlihat dalam masalah apapun. Robert menjawab dengan percaya diri. Contohnya? Jenny mengerutkan alisnya. Misalkan, bukankah dia bilang di rumah hanya untuk kakakmu? Kamu boleh lihat apakah dia berhubungan dengan perempuan lain. Apakah dia memang setia seperti yang dikatakannya? Tatapan mata Robert terlintas kepuasan. Robert memang ahli dalam memfitnah orang lain. Jenny menganggukkan kepala. Aku sudah tahu, nanti kita baru kontak lagi. Baik, Jenny. Keamanan keluarga Kusuma dan harapan Kekek semuanya bergantung pada dirimu seorang. Robert mengatakan dengan sangat serius. Jenny tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung meninggalkan kafe. Ekspresi Robert berubah saat melihat Jenny meninggalkan kafe. Kini tidak terlihat rasa hormat sebelumnya lagi, malahan digantikan dengan kepuasan. Dalam 2 hari ini, Valentino selalu berada di rumah selain mengantar dan menjemput Angel kerja. Sebelumnya saat di acara reuni, awalnya Valentino ingin bekerja di tempat Ellen untuk memeriksa Maple Rain Real Estate. Dia ingin melihat sebenarnya apa yang dilakukan Marco. Namun, setelah mobil Bentley-nya ketahuan, sepertinya tidak jadi lagi. Orang yang memiliki mobil Bentley miliaran, bagaimana mungkin ingin bekerja di tempat Ellen untuk gaji 5 jutaan per bulan? Semua orang akan merasa aneh melihat hal ini. Selain itu, mungkin saja mereka mengutus orang untuk memantau Valentino. Jadi dalam 2 hari ini Valentino hanya menghubungi Dano melalui telepon. Semuanya berjalan dengan lancar. Hari ulang tahun Angel juga sudah mendekat. Di hari ulang tahun Angel nanti, semuanya akan terbongkar. Di hari itu, Valentino mau beritahu ke seluruh kota Neo kalau Angel adalah wanita miliknya. Pilihan Tuan Besar Kusuma memang tidak salah. Kesetiaan Angel bukanlah sebuah kebodohan. Valentino juga bukan orang yang tidak berguna. Valentino akan membuktikan mereka dan membuktikan dirinya. Bahkan saat itu juga waktunya Valentino kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tetap harus membayar hutang mereka dengan Valentino. Mary sudah memilih hari yang bagus. Dia berencana pindah dalam 2 hari ini. Harus diakui kalau mulut Mary sangatlah cepat, terutama hal seperti ini. Dalam waktu 2 hari, hampir semua orang di daerah ini tahu kalau menantunya Mary beli villa. Sekarang daerah ini menjadi sangat ramai. Tidak ada yang tidak tahu kalau menantu Mary adalah orang tidak berguna, dalam 3 tahun tidak pernah sukses, bahkan tidak melakukan apapun selain cuci piring dan memasak. Sekarang tiba-tiba langsung membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Tentu saja ada yang suka ikut campur. Mereka langsung menggunakan kesempatan ini menjilat Mary. Beberapa hari ini, pintu rumah mereka sudah hampir roboh. Tentu saja Valentino malas memedulikannya, melainkan Mary yang sangat senang. Hari ini, Valentino lagi-lagi meladeni kerumunan tetangganya. Setelah mereka pergi, dia menggelengkan kepala dengan pasrah. Valentino, coba kamu periksa tempat itu sudah siap. Mungkin kita 2 hari kemudian sudah boleh pindah ke rumah baru? Ini adalah hal yang sangat penting. Aku akan mengundang Paman Angel untuk bertamu. Tanya Mary terhadap Valentino. Di sana sudah siap semuanya.
kita bisa pindah kapan saja. Valentino menganggukkan kepala. Baik. Mary sangat senang saat mendengarnya. Ibu, aku ada urusan mau keluar sebentar. Jenny yang terus-menerus menundukkan kepala menatap ponsel tiba-tiba berbicara. Kamu mau keluar kenapa? Ku beritahu kamu, sebaiknya kamu cari pekerjaan secepatnya. Kamu mau sampai kapan setiap hari belanja saja? Mary menegur Jenny. Aku sudah tahu. Jenny mengatakan sambil berjalan untuk ganti sepatu. Kamu mau kemana? Mary bertanya. Jenny tertegun lalu menjawab. Menemui temanku. Apa perlu kuantar? Valentino bertanya. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Jenny seperti sangat tergesa-gesa sambil melambaikan tangannya. Valentino tidak mengatakan apapun lagi. 2 hari ini dia memang merasa ada yang aneh dengan Jenny. Seakan-akan seperti sedang memantau Valentino. Setiap kali Valentino sedang menelpon, Jenny selalu berpura-pura untuk mendekat dan mendengar pembicaraan Valentino. Pembicaraan Valentino dan Danu tentu saja tidak boleh diketahui oleh siapapun, jadi setiap kali Jenny mendekat, Valentino langsung mematikan teleponnya. Tindakan Valentino juga membuat Jenny merasa tidak biasa. Dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi dengan hasutan Robert, maka itu Jenny tidak percaya dengan Valentino lagi. Sekarang dia juga tidak punya bukti apapun. Kalau tidak, dia pasti akan langsung beritahu Angel. Namun, Jenny percaya kalau orang licik tetap akan ketahuan. Aku pergi dulu. Jenny melambaikan tangannya sambil berjalan keluar. Kemudian, dia mengambil ponsel mengirimkan pesan. Kak Tino, kita bertemu di mana? Teman baik yang diberi nama Kak Tino langsung mengirimkan posisinya. Jenny langsung memesan taksi menuju tempat itu. Di ruang tamu. Valentino, apakah kamu ada masalah dengan Jenny? Aku lihat kalian beberapa hari ini. Mary bertanya dengan penasaran. Beberapa hari lalu sejak Valentino memberikan villa perumahan di Jing Oriental, Jenny jelas menjadi lebih baik dengan Valentino. Namun, 2 hari ini Mary menyadari kalau hubungan mereka berdua menjadi canggung kembali. Valentino mengelus hidungnya, dalam 2 hari ini, dia juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Jenny. Bisa dikatakan, dirinya diam-diam memberikan banyak hadiah di ruang siaran langsung Jenny. Apakah semua itu masih bisa membuat Jenny benci dengan dirinya? Lagi pula Jenny sama sekali tidak tahu siapa si Tino. Aku juga tidak tahu. Valentino hanya menjawab dengan santai. Baiklah. Sekarang Mary sangat baik dengan Valentino. Dia tidak menanyakan lagi saat Valentino hanya mengatakan dengan singkat. Tidak lama kemudian, Valentino tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Dia merasa aneh saat melihatnya. Karena isi pesan adalah info transfer uang. Rekening dia mendapat uang sejumlah 10 miliar.